Pemirsa masih bersama kami dalam debat pamungkas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur 2024. Ya, saya dan Tasya masih bersama Anda, dan Tasya kita masih berbincang dengan narasumber kita. Iya, kita akan langsung menyapa lagi Mbak Neni dan juga Pak Wawan. Kira-kira apa komentar, mungkin saya ke Mbak Neni dulu ya. Komentar dari apa yang sudah disampaikan ketiga paslon di segmen pertama tadi. Silahkan Mbak Neni. Iya, saya sih melihat ketiga paslon cukup progresif juga ya menyampaikan program-programnya. Misalnya tadi bagaimana kemudian berkaitan juga dengan beberapa hal yang menyangkut di Jawa Timur dan bagaimana ke depan kemudian akan dilakukan pembenahan-pembenahan. Meskipun saya melihat bahwa beberapa visi misi dan juga misalnya tadi sanggahan-sanggahan dan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para panelis gitu ya, itu juga belum cukup menukik gitu ya terhadap problematika yang dihadapi oleh Jawa Timur itu sendiri. Tetapi kalau saya lihat tadi berkaitan dengan bagaimana akselerasi pembangunan infrastruktur, interkoneksitas kewilayahan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi kawasan Timur Indonesia, saya melihat Ibu Hovifah ini punya pengalaman betul begitu ya, bagaimana memimpin selama 5 tahun sebelumnya, sehingga hal ini memudahkan untuk bisa mencari program apa yang kemudian bisa tepat dan itu bisa menjadi keberlanjutan di periode ketika kemudian Ibu Hovifah dan Pak Emil ini memenangkan kontestasi gitu ya. Meskipun kalau kita lihat juga misalnya yang disampaikan oleh Ibu Tri Risma hari ini dan kemudian juga Gus Hans gitu ya, karena memang kemudian kita melihat ada banyak hal-hal yang sebetulnya juga lebih banyak fokus pada misalnya isu-isu yang berkaitan dengan kelompok rentan gitu ya. Saya kira karena memang background Ibu Tri Risma hari ini sebagai mantan Kementerian Sosial gitu, sehingga paham betul dan bagaimana mengakomodasi terhadap kelompok-kelompok rentan tersebut. Dan saya kira dari Mbak Luluk gitu ya menyampaikan juga bagaimana misalnya terhadap keberlangsungan di Provinsi Jawa Timur, dan sedikit tadi kita kalau melihat mengevaluasi dari apa yang kemudian disampaikan oleh dari Bu Tri Risma hari ini ataupun kemudian yang disampaikan oleh Ibu Hovifah begitu, Mbak. Baik. Kalau Pak Wawan, apa catatannya dari segmen pertama tadi, Pak Wawan? Ya, terima kasih. Ya, saya kalau melihat memang bagaimanapun incumbent itu 80-90% selalu diuntungkan ketika dia maju kembali di dalam pilkada berikutnya. Jadi begitu menguasai isu, begitu ya, karena paham data, kemudian pengalaman dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya tetap ya, jadi Jawa Timur ini juga tetap punya kelemahan dari beberapa isu yang disampaikan tadi, begitu ya. Misalkan Pak Wawan, mohon maaf audionya tidak terdengar, Pak. Tidak mendengar, misalkan terkait dengan halo, suara saya. Iya, baik, silahkan terdengar? Pak, sudah terdengar lagi. Ya, kalau kita lihat misalkan isu tentang kesenjangan infrastruktur antar wilayah misalkan, atau kalau kita sebut tadi sebagai konektivitas antar wilayah gitu ya. Jadi itu juga masih kemudian menjadi problem begitu. Meskipun sekarang misalkan sudah ada upaya untuk terus membangun jalan lintas selatan. Ya, tapi itu baru sebatas sampai Blitar begitu ya. Nah, itu belum kemudian terkoneksi itu dengan baik. Nah, kalau kita lihat misalkan juga yang kemudian belum tadi saya lihat itu belum begitu banyak disorot adalah terkait dengan dampak lingkungan dan dampak sosial dari pembangunan infrastruktur. Itu yang saya tadi lihat belum begitu banyak. Jadi semua terutama incumbent itu begitu orientasinya itu orientasi pertumbuhan begitu ya. Jadi bagaimana infrastruktur itu untuk konteksnya adalah pertumbuhan, tadi gerbang Nusantara, kemudian isu tadi bicara menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia gitu ya. Itu juga menurut saya menunjukkan bagaimana orientasi infrastruktur itu lebih fokus kepada pertumbuhan, tidak bicara kemudian kurang bicara tentang pemerataan begitu. Nah, kemudian yang lain juga saya lihat tadi
terkait isu lingkungan itu ada beberapa juga yang menurut saya miss begitu ya. Misalkan seperti bencana ekologis begitu ya, yang sampai kemudian sempat diulas oleh disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur gitu ya. Ada banyak misalkan semakin berkurangnya mata air misalkan di Kota Batu, yang itu sebenarnya mata air itu bisa ke banyak wilayah begitu ya. Itu saya lihat juga kurang didorong ya. Kemudian perubahan iklim juga saya lihat tadi kurang begitu diberi porsi yang menurut saya. Jadi lebih banyak fokus ke infrastruktur, padahal lingkungan tidak kalah penting dibanding itu begitu. Baik, baik. Ini baru segmen pertama. Kita masih akan lihat dan pantau bagaimana nanti isi dari jawaban-jawaban, argumen-argumen, dan juga program-program yang ditawarkan para paslon di pemilihan Gubernur Jawa Timur. Tapi kita akan langsung kembali bergabung lagi, Doni. Ya, dan sebelum kita kembali ke Surabaya, kita juga ingin menyampaikan bahwa saya dan Tasya akan pamit sampai di sini mengawal program Special Report ini. Tapi jangan khawatir karena debat masih terus berlanjut. Dan seperti kata kawan saya, jangan tidur dulu. Karena kita masih akan terus menyaksikan live debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur ini yang nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Gati Kamka. Baik pemirsa, saya Doni De Keyser. Saya Tasya Liutmila. Kita Sampai kembali jumpa ke Surabaya. Sampai jumpa. Ya pemirsa, kembali di Special Report debat dari pamungkas dari Cagup-Cawagup Jawa Timur, Pilkada Jawa Timur bersama saya Gati Kamka. Dan kami masih akan tergabung dengan narasumber Direktur DIP Indonesia bersama dengan Mbak Neni Nurhayati, dan masih bersama kami juga dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya Pak Wawan Sobari, di mana tadi pada sesi kedua di debat pasangan Cagup-Cawagup Jawa Timur telah dibahas beberapa isu. Kita akan bergabung dengan Mbak Neni Nurhayati, di mana tadi kita membahas mengenai yang pertama itu isu mengenai kualitas lingkungan hidup, dan juga dibahas mengenai problem sampah, di mana sistem pengelolaan sampah masih belum terintegrasi. Nanti kita akan bahas juga. Dan juga ada satu poin lagi mengenai perencanaan tata ruang. Kita akan membahasnya bersama dengan Mbak Neni. Ya. Ya, Mbak Neni, Ya, Mbak. tanggapan Mbak Neni mengenai sesi kedua tadi dibahas oleh 3 pasangan Cagup dan Cawagup, yaitu mengenai yang pertama kualitas lingkungan hidup. Tanggapan dari Mbak Neni seperti apa? Ya, ini cukup memanas sekali ya dan seru ya menyaksikan debatnya, dan saya melihat tadi misalnya yang disampaikan oleh Ibu Risma, kemudian juga pertama oleh Mbak Luluk ya. Dari tadi saya mendengar dari ketiga pasangan calon kira-kira mana ya. Ini kan 3 pasangan calon ini adalah keterwakilan perempuan ya, Mbak ya. Lalu saya melihat tadi hanya satu mungkin ya, Mbak Luluk ini menyinggung berkaitan dengan melibatkan perempuan dan ada berkaitan dengan digital. Ketika kemudian ditanya bagaimana undukan sampah di dalam rumah tangga, dan saya kira ini menjadi hal yang sangat prioritas ya, karena bagaimanapun peran perempuan dalam pengelolaan sampah dan juga kemudian edukasi gitu ya, dimulai dari rumah, itu menjadi hal yang sangat krusial saya kira. Nah, kalau misalnya tadi yang disampaikan oleh Ibu Hovifah lebih pada memperkuat dengan apa yang sudah dilakukan di periode Ibu Hovifah itu sendiri, misalnya berkaitan dengan seperti apa melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung kepada perusahaan, bagaimana kemudian perusahaan mendapatkan hukuman pidana, perdata, juga administratif gitu ya. Lagi-lagi dari ketiga calon gubernur ini memperkuat berkaitan dengan koordinasi, sinergitas, dan kerjasama. Juga berkaitan dengan partisipasi dengan masyarakat, karena tanpa ada partisipasi masyarakat gitu ya, ini akan tidak bisa berjalan secara sinergi. Apa yang kemudian disampaikan oleh Ibu Hovifah lebih pada memperkuat, saya melihat ada juga dalam memperkuat di RPJMD ya, di Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Lalu kemudian berkaitan dengan misalnya tadi epicentrum ekonomi, memastikan perencanaan bagaimana wilayah dan tata ruang itu terintegrasi. Ibu Risma berkali-kali menyampaikan, kalau saya mendengar itu lebih pada banyak menyampaikan keadilan, kemudian kesetaraan, misalnya bagaimana pembangunan itu termasuk pemerataan pembangunan kepada petani, kemudian nelayan, kemudian pedagang gitu ya.
dan juga berharap bahwa bisa konsisten terhadap tadi yang disampaikan oleh Ibu Hovifah Perda nomor 10 tahun 2023 berkaitan dengan tata ruang yang terintegrasi sampai dengan tingkat RT RW. Ya, harapannya memang ini bukan hanya sekedar wacana ya, tetapi bagaimana menjadi implementasi nyata. Tapi saya ingin kritisi tadi dari misalnya berkaitan dengan sampah ataupun kemudian kualitas udara, karena kita lihat di Provinsi Jawa Timur ini kan kualitas udaranya tadi dari mulai sedang dan juga baik gitu ya, sedang sampai dengan baik. Lalu seperti apa memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Nah, saya melihat bahwa ketiga paslon ini kurang greget gitu dalam hal political marketing gitu. Karena kan di dalam political marketing itu ada segmentation, targeting, positioning. Misalnya dalam hal pengelolaan sampah, seperti apa sih komunikasi dengan publik gitu ya. Karena kan bukan hanya sekedar sosialisasi saya kira, bagaimana juga informasi itu bisa tersampaikan secara merata kepada perempuan-perempuan yang ada di pelosok-pelosok daerah. Karena ini sebetulnya yang menjadi tantangan nyata gitu, Mbak. Saya melihat bahwa perempuan-perempuan di pelosok daerah masih menganggap kayak sungai itu adalah tempat pembuangan sampah gitu. Rata-rata seperti itu. Nah, lalu bagaimana strategi kampanyenya gitu. Nah, itu yang saya melihat belum menukik ya dari ketiga paslon itu, termasuk juga bagaimana misalnya berkaitan dengan program-program konkret yang akan dilakukan. Karena sebatas dari ketiga paslon ini meskipun ada program tapi kemudian tidak menyentuh secara apa ya, secara political marketingnya itu dapat gitu, segmentation, targeting, positioning seperti itu, Mbak. Iya, Mbak Neni tadi mengatakan bahwa kurang greget itu ya untuk menjawab tantangan. Kita ke Iya, Pak betul. Wawan. Pak Wawan, apakah benar Betul. sekurang greget itu? Apa yang bisa Anda kritisi terhadap apa saja yang tadi telah disampaikan oleh ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada sesi kedua tadi, Pak Wawan? Ya, karena tadi kan dia fokus di tata ruang, kemudian kualitas lingkungan sama sampah gitu ya. Jadi saya lihat memang isu-isu persampahan itu ada hal yang menurut saya tadi kurang digali, itu adalah sebenarnya tentang memang seperti disampaikan Bu Hovifah terkait dengan kewenangan provinsi. Jadi kan prinsipnya kewenangan provinsi itu kan semua yang lintas kabupaten kota, disitulah peran provinsi. Nah, kalau memang sampah itu sebenarnya terutama sampah pantai ya, yang saya lihat itu tadi belum digali ya. Jadi itu yang menurut saya sekarang krusial, sampah sungai yang itu jelas lintas kabupaten kota, sampah pantai itu lintas kabupaten kota, tetapi itu justru tidak digali begitu ya. Jadi karena kalau kita lihat misalkan pemilahan sampah segala macamnya itu kan konteksnya di daratan begitu ya, artinya tidak di tadi yang lintas kabupaten kota, dan itu sebenarnya menjadi kewenangan kabupaten dan kota gitu. Nah, jadi saya pikir penguatan kerjasama provinsi dengan kabupaten kota terkait dengan sampah di sungai dan di pantai itu saya lihat tadi belum begitu disampaikan gitu, Ya. karena memang pertanyaannya kan tadi sampah di Babat, Lamongan gitu Iya, kan. Nah, oke. itu kan memang jalur provinsi gitu. Jadi nampaknya tidak hanya fokus di daratan gitu. Oke, jadi harus ada fokus lebih ya Pak ya, tidak hanya di daratan disampaikan oleh pasangan dari calon gubernur tadi ya. Pak, kita akan kembali. Ya pemirsa, masih di special report debat pamungkas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur 2024, di mana pada sesi 3 ini membahas mengenai interkoneksitas kewilayahan. Dan tema yang dibahas yaitu ada mengenai pembangunan akses tol, mengenai pertambangan, dan juga mengenai transportasi publik. Kita akan kembali bergabung dengan narasumber kita yaitu Mbak Neni dan juga Pak Wawan. Kita ke Pak Wawan terlebih dahulu. Pak Wawan, iya tadi kita sudah membahas mengenai interkoneksitas kewilayahan yang telah disampaikan oleh ketiga calon wakil gubernur Jawa Timur. Apa yang bisa Anda komentari, Pak Wawan? Ya, Pak Wawan. Iya, sepertinya Pak Wawan tidak mendengar koneksi dari audionya. Kita akan ke Mbak Neni terlebih dahulu. Mbak Neni. Ya, siap Mbak. Ya, Mbak Neni, apa yang bisa Anda komentari mengenai subtema yang dibahas pada sesi ketiga ini mengenai interkoneksitas kewilayahan, yaitu diantaranya mengenai akses tol, tadi dibahas juga pertambangan, dan juga mengenai transportasi publik, Mbak Neni?
Iya, tadi kan sebetulnya di akses tol ini yang paling ditekankan adalah peluang ekonomi gitu ya. Dan Bang Emil tadi tidak terlalu fokus menjawab ke substansi pertanyaan, malah melebar menjelaskan terlebih dahulu apa yang sudah dilakukan di periodenya gitu. Ini saya kira justru malah lebih direspon oleh Pak Lukman gitu ya, yang menyampaikan bahwa pintu tol itu adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi. Maka di setiap daerah-daerah tentu harus menghadirkan adanya pintu tol itu sendiri. Lalu berkaitan dengan pertambangan. Nah, ini Mbak yang saya kira sangat krusial begitu ya, terutama di Jawa Timur karena kasus penggalian liar, kemudian pertambangan yang kepentingan masyarakat dengan kepentingan investor ini kadang-kadang juga menjadi kabur ya. Jadi pemerintah daerah itu berpihak kepada siapa? Apakah berpihak kepada rakyat atau kemudian berpihak pada investor gitu? Lalu kemudian ditekankan bagaimana membuat aturan yang harus ramah lingkungan, memastikan bahwa alat yang digunakan go green, kemudian melibatkan masyarakat sekitar. Tapi kemudian faktanya gitu ya, ketika kemudian ada misalnya tadi pertambangan-pertambangan itu tidak juga melibatkan masyarakat. Yang terjadi adalah tata kelola pertambangan yang buruk gitu ya. Sehingga timbul kerusakan lingkungan dan seharusnya pemerintah itu kan mengacu pada regulasi yang sudah berlaku ya. Kita tahu misalnya ada regulasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, saya melihat dari ketiga calon gubernur ini, Mbak, itu tidak banyak mengelaborasi bagaimana terkait dengan perlindungan dari masyarakat yang tadi itu menjadi korban gitu ya. Lalu kemudian sanksi moral apa gitu ketika kemudian itu terjadi adanya pelanggaran. Nah, terkait dengan penegakan hukum itu tidak banyak juga dibahas gitu. Lalu apakah kemudian misalnya ketika ada kerusakan yang terjadi, para pelaku atau institusi yang terlibat itu akan melakukan penggantian atau seperti apa? Nah, itu juga belum apa ya, belum secara spesifik disampaikan. Oke, iya, Termasuk Mbak juga Neni tadi berkaitan dengan menggarisbawahi mengenai infrastruktur. tata kelola pertambangan kan. Oke, Betul, kita akan ke Pak betul, Wawan. betul. Apakah tata kelola pertambangan ini menjadi yang digarisbawahi juga atas komentar dari calon gubernur Jawa Timur yang tadi disampaikan pemaparannya? Bagaimana Pak Wawan? Ya, kalau saya melihat beberapa kasus ya, misalkan terakhir yang cukup hangat itu di Trenggalek gitu ya. Bagaimana di situ ditemukan potensi terutama tambang emas yang kemudian mendapat reaksi cukup keras dari aktivis. Kebetulan saya kenal dengan beberapa aktivis di sana yang kemudian ternyata itu kemudian mendapat tantangan yang cukup besar gitu. Yang dilema adalah sebenarnya pemerintah kabupaten. Meskipun itu lokasi di kabupaten, tapi kalau lihat kewenangan izin pertambangan terutama yang besar itu kan tidak di kabupaten. Nah, itu yang kemudian menjadi apa istilahnya itu titik tekan dari pasangan 03 tadi tentang aturan dan izin. Nah, itulah kemudian saya pikir dalam konteks aturan dan izin itulah maka tata kelola itu menjadi penting. Apa yang dimaksud tata kelola yang paling penting? Tata kelola itu sebenarnya bukan bicara hal yang terkait dengan pengelolaan pada saat penggalian dan sebagainya, tetapi yang paling penting adalah bahwa pada saat pengambilan keputusan, di situ betul-betul melibatkan semua pihak yang sangat akan terdampak dengan pembukaan tambang. Di situ siapa? Terutama masyarakat yang baik secara sosial, ekonomi, secara budaya, secara kesejarahan di lokasi tambang, mereka tentu akan terkena dampak. Kemudian yang kedua adalah juga di wilayah lain, di hulu maupun di hilir, ya yang akan itu juga kemudian menjadi terkena dampak juga gitu ya. Kita bisa belajar dari tambang-tambang besar ya seperti Freeport, kemudian nikel yang kemudian itu ternyata juga dampaknya tidak mudah untuk kemudian diselesaikan. Jadi tata kelola itu penting di situ, bahwa di situ ada peran swasta, betul sebagai investor, tapi ingat di situ juga ada peran masyarakat yang akan terkena dampak langsung. Maka saya pikir itulah yang kemudian dialog yang paling penting itu tentu harus dikedepankan antara masyarakat, kemudian tadi pemerintah dengan swasta, sehingga dialog itu menjadi jalan tengah
Ya, karena bagaimanapun juga ketika potensi itu tidak digali juga sebenarnya tidak baik. Maksudnya tidak akan merugikan juga daerah. Juga ada potensi yang sebenarnya penting, bisa mendorong ekonomi daerah, tetapi tinggal kemudian itu dikelola menjadi lebih baik, tidak merugikan dan juga tetap memberikan manfaat yang besar begitu. Iya, baik Pak Wawan, di sini konsentrasi mengenai tata kelola pengambilan keputusan ini harus lebih concern ya Pak ya, karena di situ ada pihak swasta dan juga masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Kita akan kembali ke venue debat karena sesi keempat akan dimulai. Kita kembali ke debat Cagup-Cawagup dari Jawa Timur. Dan direspon kembali. Pertanyaan yang diberikan tidak boleh menyerang secara personal atau pribadi. Jika ada akronim, singkatan atau istilah asing, mohon untuk dijelaskan terlebih dahulu. Dan sebagai informasi, urutan yang bertanya dan menjawab sudah kita sepakati sebelumnya. Kami mohon kepada seluruh pasangan calon bisa menuju ke podium kembali. Silakan. Langsung saja kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk memilih ikon yang akan kami tampilkan di layar besar. Sambil kita perlihatkan. Silakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk memilih ikon yang ada di layar. Ledre. Sambil kita buka ledre, pemerataan konektivitas antar wilayah. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kita lihat bahwa kondisi geografis Jawa Timur itu banyak yang pegunungan, kemudian terpisah laut, terutama di kepulauan-kepulauan yang jumlahnya lebih dari 400 pulau. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengatur konektivitas antar wilayah tersebut sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Juga bagaimana memberikan akses terutama untuk kebutuhan air di tempat tersebut. Waktu habis. Selanjutnya kami mohon kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Yang pertama kita harus memiliki kesadaran bahwa Jawa Timur itu emang bukan hanya wilayah daratan, tetapi juga wilayah laut dan juga maritim. Oleh karena itu bahwa konsep pembangunan di Jawa Timur harus memperhatikan daya dukung infrastruktur dan juga konektivitas antara wilayah kabupaten yang memang sangat berbeda. Khusus yang terkait dengan Madura, berkali-kali kemudian kita mengatakan bahwa Madura ini yang pertama bahwa aksesibilitas yang terkait dengan transportasi itu kan masih sangat terbatas. Mulai kemudian jalan darat apalagi kemudian lautnya. Makanya saya kemudian pernah dapat cerita Ibu bahwa ada di sana itu pelabuhan yang konon dibangun oleh gubernur, tetapi ternyata kapalnya nggak ada. Maka karena itu kita akan memastikan ada pelabuhan, ada kapal, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada kemudian ambulan air. Yang berikutnya adalah kita harus menggunakan teknologi yang bisa menyuling air laut menjadi air tawar, dan itu sangat mungkin dilakukan dan itu sudah dipraktekkan bahkan oleh negara-negara yang notabene adalah negara gurun. That will be happen dan yang namanya Madura pasti akan bahagia. Yang berikutnya adalah memastikan adanya KRL. Tadi sudah disampaikan oleh calon wakil gubernur saya atau wakil gubernur saya. Karena apa? Karena kita ingin membangkitkan seluruh potensi ekonomi yang ada di Madura dengan cara apa? Membangun infrastruktur yang terintegrasi sehingga ekosistem ekonomi kemudian itu bisa dibangun. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Intinya pemerintah Jawa Timur harus hadir untuk seluruh wilayah kabupaten kota tanpa diskriminasi dan tanpa kecuali. Terima kasih. Baik, waktu habis. Berikutnya calon gubernur nomor urut 3. Silakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik, beberapa wilayah seperti Trenggalek, Pacitan, mereka terletak di gunung-gunung yang mengakibatkan lamanya perjalanan transportasi tersebut. Nah kemudian kalau kita bisa menerobos akses itu dengan terowongan itu, maka dari yang selama ini 2 jam hanya bisa ditempuh hanya 40 menit. Kemudian juga wilayah antar desa, kalau kita bisa berikan di desa itu angkutan desa, maka masyarakat desa tidak perlu takut kesulitan saat dia untuk pergi ke pasar, saat dia untuk pergi ke sekolah. Demikian di pulau-pulau itu. Yang terjadi adalah saat ini angkutan itu hanya untuk satu, yaitu angkutan orang. Kalau
angkutan itu bisa multiplier efek, angkutan barang, angkutan transportasi, dan angkutan untuk orang, dan sekaligus angkutan untuk kesehatan, maka wilayah pulau-pulau itu akan bisa tersentuh. Waktu habis. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon dengan waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya daerah-daerah yang memiliki kesulitan untuk membangun koneksitas, saya ingin menyampaikan kepada kita semua supaya kita bisa berterima kasih bagaimana proses antara pemerintah pusat membangun koneksitas dengan Islamic Development Bank, antara Popoh dan Prigi itu 0,7 triliun. Koneksitas sudah dibangun antara Popoh dan Prigi. Bagaimana kemudian saudara-saudara di Kepulauan Madura kita menyiapkan Pelabuhan Jangkar. Pelabuhan Jangkar ini ada di Situbondo, tetapi membangun koneksitas dari saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Madura. Saya ingin menyampaikan bagaimana koneksitas dari saudara kita yang ada di Masa Lembu, karena terlampau jauh kalau bangunan ekonomi dengan Sumeneb, maka kita bangun koneksitas dengan Kalimantan Selatan. Baik, waktu habis. Berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk memilih salah satu ikon yang ada di layar. Silakan. Saya akan pilih Nawasilawalan. Tahu Takwa. Tahu Takwa, kita akan buka subtema apa yang didapat? Infrastruktur pemukiman, air minum bersih, dan persampahan. Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bertanya sesuai dengan subtema kepada calon gubernur nomor urut 2 dengan waktu 30 detik dihitung saat berbicara. Iya, terima kasih. Salah satu kompetensi yang diperlukan untuk dimiliki seorang pemimpin itu antara lain, termasuk gubernur, adalah kemampuan untuk melakukan refleksi dan evaluasi secara objektif. Pertanyaan saya, menurut Ibu, apakah keputusan atau kebijakan yang dirasa kurang tepat yang sebelum ini telah diambil oleh pemerintah provinsi, termasuk Ibu, yang terkait dengan pemukiman, infrastruktur, air minum bersih, dan juga persampahan? Terima kasih. Baik, berikutnya calon gubernur nomor urut 2 silakan menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Baik, mari kita bersama-sama melihat bagaimana tugas pemerintahan provinsi sebagai bagian dari perpanjangan tangan pemerintah pusat. Bagaimana hubungan antara Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan pemerintah pusat. Sehingga ini akan menemukan format bagaimana sesungguhnya pembagian tugas dan kewenangan antara provinsi, kabupaten, dan kota. Secara institusional, membangun sinergitas kolaborasi di antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota menjadi sangat penting. Apakah kaitan dengan infrastruktur, apakah kaitan dengan permukiman, apakah kaitan dengan sampah, masing-masing akan dipandu oleh RPJMD. Jadi tidak bisa seorang gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota itu keluar dari format yang sudah disepakati bersama. Ada RPJMN, ada RPJMD, kemudian ada RKP, setelah RKP ada RAPBD, setelah itu ada Perda. Pada posisi seperti inilah betapa sesungguhnya partnership, kolaborasi, sinergi, bukan hanya pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, tapi bahwa antara private sector, antar perguruan tinggi, antar elemen-elemen strategis, dan komunikasi serta kerjasama kita dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri, serta partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Waktu habis. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Ya, terima kasih untuk Bu Risma dan Ibu Khofifah. Itu artinya bahwa yang perlu untuk kita kembangkan adalah komunikasi yang efektif dan juga sebuah kepemimpinan yang transformatif. Sehingga kita bisa melibatkan, kita bisa mengajak dan bisa melakukan koordinasi yang sangat mudah dengan pemerintah kabupaten dan kota, dan semua kemudian diajak untuk melihat masalah secara bersama-sama. Karena tadi disampaikan bahwa nggak bisa sendirian. Oleh karena itu, yang namanya pemimpin itu nggak bisa hanya dengan asal waton perintah, tetapi juga menjadi teladan dan
dan kemudian bisa mendorong dan rasa kepemilikan bersama. Itulah yang akan dikembangkan oleh Lulu dan Lukman, bahwa kita akan mengembangkan kepemimpinan yang transformatif dan kemudian kita juga memberikan keteladanan, sekaligus kemudian kita akan meningkatkan kapasitas dan juga SDM seluruh jajaran kita, termasuk juga pemerintah kabupaten dan juga kota. Kita punya best practices, kalau perlu kita ajak untuk sekolah bareng-bareng di tempat di mana ada contoh yang baik yang terkait dengan kerjasama ini. Ya. Baik. Berikutnya calon gubernur nomor urut 3 untuk dapat merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Sebetulnya akses permukiman itu bisa dilakukan dengan sangat mudah dan sangat murah. Yang penting adalah bahwa masyarakat diajak untuk berpartisipasi, di mana program-program kita ke depan adalah kita lakukan dengan padat karya dan gotong royong dengan seluruh masyarakat. Kemudian untuk penyediaan air bersih, kita tahu bahwa di Jawa Timur ini banyak embung dan banyak sungai yang belum termanfaatkan dengan maksimal. Kalau itu bisa kita olah, maka itu akan menjadi sumber air minum baru di beberapa wilayah yang saat ini kekeringan. Demikian pula untuk persampahan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sampah itu mulai mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kalau kita bisa mengolah sampah itu dan kita bisa mengajarkan kepada masyarakat untuk bagaimana mengolah sampah itu, maka saya yakin tidak ada kampung kotor seperti yang terjadi di Surabaya saat ini. Waktunya habis. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk memilih salah satu ikon yang akan kami tampilkan di layar. Calon gubernur nomor urut 2 bisa memilih ikon. Lorju. Lorju yang makanan khas Madura ini. Baik, terima kasih. Salah satu yang menjadi problem yang harus kita atasi dari berbagai kemungkinan terjadinya bencana alam. Tentu kita tidak ingin ada bencana alam, tapi karhutla ini adalah salah satu PR kita. Pemprov Jawa Timur telah berikhtiar melakukan aeroseeding. Kita melakukan semaian bibit dari udara. Itu artinya bahwa kita harus kerjasama dengan TNI AU, dengan Perhutani, karena harus Waktunya habis. Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi, silakan. Baik, jadi perubahan iklim mengakibatkan terjadi beberapa bencana, baik bencana fisik maupun bencana kemarau. Karena itu yang kita lakukan adalah memastikan saat terjadi hidrometeorologi yang cukup besar, maka kita bisa menjamin bahwa kawasan-kawasan tersebut bisa aman dari longsor dan banjir. Yang kedua adalah di mana di kawasan yang rentan tersebut kita bisa mengelola, kita bisa menanam kembali pohon-pohon itu untuk menjaga kelongsoran. Demikian pula dengan permukaan air laut yang naik akibat global warming, maka kita bisa membuat tanggul-tanggul yang kita akan realisasikan mulai dari Bangkalan sampai dengan Sumeneb, dan tanggul tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk jalan. Kedepannya apabila jalan itu sudah bisa diakses, maka kita bisa bangun jalan itu untuk infrastruktur yang lebih ramah lingkungan seperti kereta api. Karena apa? Karena dengan angkutan kereta api memang itu lebih mudah dan lebih murah. Namun saat ini belum bisa dilakukan karena kita harus damai dengan masyarakat yang saat ini menggunakan transportasi dengan kendaraan bermotor. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa menekan kendaraan angkutan untuk bisa lebih ramah lingkungan. Karena itu mari kita semua menggunakan angkutan yang... Waktu habis. Berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik, saya tadi menyampaikan kaitan karhutla.
Karena itu PR setiap tahun yang dihadapi oleh Indonesia dan termasuk dalamnya adalah oleh Jawa Timur. Nah, pada saat tingkat keterjalan tertentu seperti Arjuno, tingkat keterjalan tertentu seperti Argopuro, tingkat keterjalan tertentu seperti Kelut, maka tidak mungkin kita menanam secara manual, dan itu menjadi penting bagaimana sesungguhnya kita mencari format, melakukan inovasi untuk bisa memastikan bahwa hutan-hutan yang ada di gunung ini bisa kembali kita semai, dan berikutlah mereka bisa menjadi bagian dari penyimpan air. Bagaimana cara melakukan modifikasinya? Maka semua elemen yang terkait dengan aeroseeding itu akan kita libatkan bersama, dan kita sudah melakukan itu selama 3 tahun berturut-turut. Harapan kita semua akan menjaga hutan-hutan yang ada di gunung-gunung. Waktunya habis. Selanjutnya kami mohon kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk dapat merespon. Waktunya 1 menit dimulai saat berbicara. Sesungguhnya perubahan iklim itu jelas-jelas dilakukan dan diakibatkan oleh kebijakan yang keliru dan sebuah sikap atau akhlak terhadap lingkungan yang tidak tepat. Ada sebuah ayat yang perlu untuk kita renungkan, Tuharul fasadu fil bari wala bari biwaka sahabat aidinas, bahwa kerusakan di darat dan di lautan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Itu artinya tidak ada takdir yang terkait dengan perubahan iklim, kecuali bahwa ada orang yang serakah, ada kebijakan yang tepat. Oleh karena itu penting bagi kita, sesuai dengan Kemen LHK 12 tahun 2024 pasal 33, bahwa gubernur wajib menyusun target mitigasi perubahan iklim provinsi. Oleh karena itu Mbak Lulu dan Mas Lukman, kalau jadi gubernur ini akan menjadi program prioritas kita, memastikan bahwa perubahan iklim ini harus dimitigasi secara baik sehingga kita bisa menyelamatkan agriculture kita, petani kita, nelayan kita, dan bisa mencegah rob, banjir, longsor, dan sebagainya. Baik, masih ada sedikit waktu. Cukup? Baik, waktu habis. Berikutnya hadirin sekalian, kita juga akan sama-sama menyaksikan masing-masing calon wakil gubernur untuk saling bertanya, menanggapi, dan merespon. Tetap bersama kami di debat publik ketiga Pilgub Jatim 2024. Tepuk tangan yang boleh hadirin sekalian. Masih bersama kami di spesial report debat pamungkas Cagup-Cawagup Jatim, di mana tadi calon gubernur telah memberikan pemaparannya mengenai sesi keempat, yaitu ada 3 hal yang menjadi pembahasan, yaitu mengenai konektivitas antar wilayah untuk pemerataan pembangunan, dan juga mengenai infrastruktur, lalu mengenai pemukiman, air minum bersih, dan juga persampahan, dan yang ketiga mengenai perubahan iklim. Nah, kita akan ke Pak Wawan terlebih dahulu mengenai tanggapannya terhadap yang telah disampaikan oleh calon gubernur. Pak Wawan. Ya, terima kasih. Jadi saya pikir yang terakhir tadi yang perubahan iklim tadi itu menarik ya. Jadi karena memang Jawa Timur ini di dalam beberapa hal memang relatif sama dengan kabupaten kota lain atau provinsi lain di Pulau Jawa begitu. Yang tentu bisa saja juga berbeda dengan wilayah lain di kawasan timur. Tetapi yang saya lihat tadi adalah sebenarnya terkait perubahan iklim ini memang masing-masing pasangan calon itu punya pendekatan yang berbeda begitu ya. Tadi Bu Khofifa lebih fokus kepada bagaimana menyemai bibit begitu ya, kemudian juga menangani kebakaran hutan ya. Nah, sementara dua pasangan lain itu fokus kepada misalkan tadi memastikan daerah-daerah yang itu bebas banjir gitu ya, akan bangun tanggul-tanggul begitu ya. Nah, terus kemudian juga tadi dari pasangan 01 kita lihat menyiapkan kebijakan yang sangat bisa mengantisipasi perubahan iklim. Nah, saya pikir itu penting, tetapi memang bicara tentang perubahan iklim menurut saya itu bukan sekedar bicara fasilitas, bukan sekedar bicara kebijakan, tetapi juga bicara tentang di situ ada bagaimana kemudian misalkan kultur bertani yang juga ramah terhadap lingkungan. Kemudian juga misalkan ekosistem pesisir misalkan, yang di semua wilayah Jawa Timur ada ekosistem pesisir.
Seperti misalkan bagaimana misalkan tadi tidak mengangkat misalkan masalah rehabilitasi hutan mangrove misalkan, itu juga sebenarnya penting gitu ya. Kemudian juga sekolah-sekolah lapang yang sebenarnya bisa digagas di situ sebenarnya untuk mengantisipasi memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya memitigasi perubahan iklim itu mulai dari bawah gitu. Jadi sadar saya pikir akan mitigasi itu perubahan juga iklim ya Pak Wawan ya. Betul, Baik. Tadi Pak Wawan membahas mengenai subtema perubahan iklim dari ketiga pasangan calon gubernur yang telah disampaikan. Kita kembali ini tadi masih ada 2 pembahasan mengenai konektivitas antar wilayah, pemerataan pembangunan dan juga infrastruktur. Bagaimana Mbak Neni menanggapinya? Ya, saya lihat kalau infrastruktur, kemudian lingkungan air bersih, persampahan itu juga sudah dibahas dan kita tahu ya bagaimana strategi masing-masing dari pasangan calon, terutama adalah calon gubernur. Tapi yang ingin saya highlight adalah bagian pemerataan konektivitas antar wilayah karena ketiga dari kandidat itu menyampaikan bagaimana meng-highlight terkait dengan bagaimana interkonektivitas yang ada di Madura gitu ya, karena saya kira ini menjadi daerah yang sepertinya memang ada proses pemerataan yang di situ kemudian ada ketidakadilan dan terjadi ketidaksetaraan di situ. Nah, saya ingin meng-highlight pertama berkaitan dengan peningkatan infrastruktur jalan. Tadi sebetulnya Bu Risma sudah menyampaikan ya bagaimana misalnya ada angkutan transportasi, kemudian Mbak Luluk juga memastikan bagaimana KRL gitu. Tetapi yang kemudian belum disentuh adalah terkait dengan transportasi publik dan infrastruktur digital gitu. Ini yang saya kira kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi sebuah hal yang sangat penting dan terutama berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Dan tidak hanya itu, tapi juga bagaimana ketiga calon gubernur ini tidak menggunakan bagaimana pendekatan berkelanjutan. Saya kira ini menjadi hal justru yang sangat krusial. Bagaimana memastikan bahwa pembangunan infrastruktur itu mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan sehingga itu tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi yang seperti tadi disinggung juga oleh Mbak Luluk misalnya, tetapi bagaimana juga menjaga kelestarian alam. Ini yang saya kira juga menjadi hal yang sangat krusial dalam pemerataan konektivitas antar wilayah gitu, Mbak. Iya, Mbak Neni, menurut Anda dari ketiga pasangan calon gubernur yang telah memberikan paparannya mengenai hal konektivitas antar wilayah, mana yang paling realistis, Mbak Neni? Saya melihat Mbak Luluk lebih realistis ya dalam memiliki konsep dan bagaimana misalnya pembangunan yang harus memperhatikan interkonektivitas, lagi-lagi menyinggung masalah bagaimana permasalahan Madura sepertinya memang menjadi daerah yang spesifik begitu ya, menjadi perhatian. Dan saya kira kalau dalam political marketing ini kan segmentasinya sudah sangat jelas dan bagaimana infrastruktur itu bisa berjalan dengan baik dan tadi ada pemberdayaan ekonomi. Sebetulnya semuanya juga sudah bisa komprehensif, tapi memang kurangnya ada di infrastruktur digital. Saya kira hari ini dengan teknologi informasi yang semakin terus berkembang, maka kehadiran informasi dan juga infrastruktur digital menjadi sebuah keniscayaan. Karena ini justru akan membangun bagaimana peningkatan infrastruktur itu sendiri. Tetapi kalau kita lihat memang lagi-lagi kalau kita bicara soal keberhasilan daerah, tentu itu bukan hanya berkaitan dengan infrastruktur, tapi tadi keberlanjutan yang kemudian juga harus dipikirkan bersama-sama oleh masing-masing kandidat. Iya, baik. Mbak Neni, kita akan dan juga Pak Wawan, kita akan kembali ke venue debat. Kita akan mendengarkan kembali. Ya, pemirsa masih bersama kami di spesial report debat pamungkas Cagup Cawagup Jawa Timur. Kita tadi telah mendengarkan pemaparan dari calon wakil gubernur mengenai 3 tema yang dibahas, yaitu diantaranya mengenai konektivitas dan pemerataan pembangunan, dan juga infrastruktur, dan juga mengenai pengawasan penegakan hukum lingkungan hidup, perencanaan wilayah, tata ruang integrasi, dan juga transportasi. Kita akan ke Pak Wawan terlebih dahulu mengenai pembahasan tersebut. Ya. Iya, Bapak, menurut Anda mengenai pembahasan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, bagaimana Anda menanggapinya terhadap 3 pasangan calon wakil gubernur tadi? Ya, ada satu hal yang saya lihat lupa dari para calon ini adalah terkait dengan transportasi berbasis digital. Itu yang tidak disadari, yang kemudian sebenarnya sudah dalam tanda petik lambat laun mengurangi peran
transportasi umum, terutama di wilayah daerah-daerah yang kecil, artinya di yang rute-rute pendek begitu ya. Jadi kalau saya di beberapa kota saya lihat memang transportasi berbasis public transportation dalam arti angkot dan sebagainya itu sudah kehilangan momentum ya mereka. Nah, kenapa? Karena tadi. Jadi ketika bicara tadi saya lihat ya baik dari 03, 01, 02 itu saya lihat tidak mempertimbangkan perubahan perilaku transportasi yang berubah karena transportasi digital. Ini yang saya lihat. Jadi sekarang antar kota kan orang sudah bisa pakai akses-akses yang berbasis online gitu. Dan itu sebenarnya di satu orang itu memilih transportasi itu berbasis pilihan pribadi. Jadi kalau kita lihat misalkan mayoritas perjalanan di Indonesia itu sekarang dilakukan menggunakan kendaraan pribadi. Data BPS 2022 misalkan, sepeda motor itu menjadi pilihan utama di banyak wilayah, termasuk di Jawa Timur. Jadi saya pikir ini isu-isu yang saya pikir agak luput dari 3 pasangan calon tadi ada terkait dengan tadi perubahan transportasi digital. Nah, terkait dengan tadi ya transportasi listrik menggunakan energi terbarukan, saya pikir ya baru sebatas itu belum massal ya, menurut saya masih kecil ya, apalagi isu transportasi terutama kendaraan listrik itu meskipun sudah mendapat subsidi dari pemerintah pusat, tetapi kan tetap saja biayanya masih mahal, kemudian juga penyediaan sarana untuk pengisian listriknya sendiri juga belum sebanyak seperti bahan bakar fosil. Itu yang menurut saya juga menjadi isu yang penting begitu. Iya, mengenai tata ruang terintegrasi tadi pun dijelaskan. Menurut Pak Wawan, solusi yang lebih konkret itu seperti apa, Pak? Ya, kembali saya fokus kepada tadi bahwa peran pemerintah provinsi itulah yang sangat strategis sebenarnya untuk tata ruang terintegrasi. Saya tinggal di Malang misalkan, bagaimanapun tidak bisa Malang Kota, Kabupaten, kemudian Kota Batu, itu dia punya tata ruang yang berbeda sendiri-sendiri. Kenapa? Di situ harus masuk peran provinsi. Kenapa? Sumber air yang ada di wilayah Kabupaten Malang, di Kota Malang, itu asalnya dari Sungai Berantas yang mata airnya hampir semua ada di Kota Batu. Nggak mungkin di situ hanya Kota Batu yang terlibat tanpa support dari pemerintah provinsi. Jadi tadi misalkan itu yang menurut saya juga terintegrasi dalam konteks tadi begitu. Oke, ya. Baik, kita ke Mbak Neni. Dari 3 subtema yang dibahas tadi, Mbak Neni, apa yang menjadi concern yang harus benar-benar real dilakukan oleh calon gubernur dan wakil gubernur? Iya, karena tadi Pak Wawan lebih banyak meng-highlight membahas bagaimana perencanaan wilayah dan tata ruang ya, kemudian juga menyinggung bagaimana terkait dengan infrastruktur. Saya akan lebih fokus ke pengawasan dan penegakan hukum, di mana tadi ketika terjadi adanya pelanggaran limbah B3, kemudian tantangan dan industri yang lebih banyak melakukan pendekatan dari ketiga calon wakil gubernur ini lebih pada pengawasan gitu, sementara luput dari pembahasan mengenai monitoring dan evaluasi, bagaimana sistem pemantauan. Nah, ini juga yang kemudian misalnya bagaimana pemantauan kualitas udara gitu ya, kemudian air, tanah, itu bisa dilakukan secara berkala untuk apa? Untuk mendeteksi pencemaran-pencemaran yang nanti dimungkinkan akan terjadi. Juga misalnya bagaimana berkaitan juga dengan pelaporan masyarakat, karena tentu pelibatan masyarakat dalam hal ini untuk mendorong dan untuk melaporkan pelanggaran terhadap adanya peraturan lingkungan yang kemudian itu dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang. Jadi kehadiran pelaporan masyarakat saya kira juga menjadi hal yang sangat krusial. Lalu sebetulnya tadi 3 kandidat ini, calon wakil gubernur ini tidak juga banyak mengelaborasi bagaimana sih mengatasi tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Tadi misalnya disampaikan bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan. Tapi
untuk bagaimana mengatasi tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum itu juga tidak banyak dielaborasi. Misalnya terkait dengan bagaimana keterbatasan sumber daya, kemudian kesadaran masyarakat, dan yang paling penting nih Mbak, yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, karena itu kerap kali terjadi. Misalnya potensi kasus korupsi dalam penerbitan perizinan usaha yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih besar. Iya, Mbak Neni itu ya yang jadi concern kita ya. Baik Mbak Neni. 24. Ya pemirsa, sama-sama kita telah menyaksikan sesi terakhir dari debat pamungkas Cagup Cawagup Jatim, yaitu closing statement dari pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur. Kita akan ke kedua narasumber kita, pertanyaan terakhir kepada narasumber kita yaitu Mbak Neni dan juga Pak Wawan. Kita ke Mbak Neni terlebih dahulu. Ya, Mbak Neni, setelah 2,5 jam kita sama-sama mendengar adu strategi dan juga gagasan disampaikan oleh Cagup dan Cawagup Jawa Timur. Nah, menurut Anda dari ketiga pasangan calon ini, pasangan mana yang paling realistis menyampaikan ide dan gagasannya untuk membangun Jawa Timur? Saya kira masing-masing pasangan calon saling melengkapi antar satu dengan yang lainnya, berbagai strategi dan kemudian tadi metode-metode termasuk juga program dan gagasan yang dimiliki itu saling melengkapi sebetulnya antar satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kemudian kita melihat misalnya Ibu Hovifah lebih dari tadi sebetulnya kalau kita saksikan dari segmen pertama sampai dengan segmen terakhir itu lebih banyak mengedepankan bagaimana apa yang sudah dilakukan selama satu periode memimpin dengan Pak Emil Dardak. Lalu kemudian misalnya kalau kita lihat Ibu Luluk dan juga Pak Lukman, ini lebih kepada mereka juga mengkritisi begitu ya beberapa hal yang kemudian dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya dan juga kemudian Ibu Tri Risma hari ini dan Gus Hans itu lebih juga kepada bagaimana menguatkan antara keduanya sehingga ketika kemudian ditanya mana yang lebih realistis semuanya ada titik plus minusnya begitu Mbak. Tapi kalau misalnya kita melihat begitu ya semuanya ketiga paslon ini itu sudah menyampaikan gagasan dan program-program terbaiknya yang tentu meyakinkan pemilih karena kampanye itu menjadi bagian dari metode persuasi kepada pemilih, hanya tinggal sekarang permasalahannya ada di pemilih karena tadi yang saya sampaikan berbagai gagasan dan juga kemudian ide-ide yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon itu masing-masing juga ada kelemahan dan juga ada kelebihannya sehingga ketika ditanya mana yang lebih realistis di masing-masing pasangan calon ada yang realistisnya, ada juga yang misalnya masih sekedar omon-omon, masih sekedar jauh dari misalnya bagaimana implementasi di lapangan. Tetapi saya sudah tentu kita berharap dan juga semua rakyat di Jawa Timur berharap bahwa sudah seharusnya memang kampanye di Provinsi Jawa Timur ini Pak Wawan itu naik kelas gitu ya, bisa naik kelas dan mengedepankan kampanye yang berkeadaban dan menguatkan kualitas demokrasi lokal di Provinsi Jawa Timur. Iya, baik terima kasih Mbak Nini. Bagaimana dengan Pak Wawan? Mana yang paling realistis dari ketiga pasangan calon? Bapak sebagai warga Jawa Timur ya, tinggal di Malang seperti apa Pak Wawan? Ya, kalau dari tiga ini memang bagaimanapun kita harus akui bagaimanapun bahwa incumbent memang punya data dan pengalaman yang cukup begitu ya. Dalam hal ini mereka punya data dan juga mereka sudah mengatakan apapun kebijakan yang sudah mereka lakukan. Kenapa? Karena pada prinsipnya sebagaimana pilihan dari incumbent itu adalah bagaimanapun mereka mengatakan lanjutkan. Itu menjadi jargon. Tapi saya pikir tadi ketika misalkan gagasan terakhir dari Bu Lulu misalkan tentang pentingnya kalau mereka menjadi memimpin maka mereka akan kemudian mengedepankan wong cili ya yang ibu-ibu ya kemudian juga prinsip berkeadilan itu yang mungkin juga menjadi catatan. Kenapa? Karena bagaimanapun misalkan Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia begitu kan karena memang persentasenya sedikit tapi kalau menghitung jumlah penduduk tetap menjadi banyak begitu. Nah, jadi saya pikir itu tadi dan saya pikir apa yang dikatakan oleh Bu Risma itu juga menjadi hal yang penting bahwa menjadi gubernur itu bukan hanya menjadi pemimpin tetapi menjadi ibu yang kemudian bisa mengayomi seluruh seluruh warga dan seluruh wilayah. Nah, yang saya pikir juga ini catatan kritis buat tiga pasangan calon ini adalah bahwa menjadi gubernur itu tidak akan efektif kalau tidak punya kerjasama yang baik dengan bupati dan wali kota karena tetap bagaimanapun
wilayah itu adalah ada di bawah bupati dan wali kota, begitu ya. Nah, jadi saya pikir itu yang juga penting, mau bicara kemudian tadi infrastruktur, kemudian juga mau bicara tentang transportasi, mau bicara menekan perubahan iklim dan isu-isu lingkungan lain, kalau tanpa kemudian di situ kerjasama, tanpa kemudian di situ melibatkan, dan artinya menghargai peran penting dari pemerintah kabupaten kota, maka serealistis apapun program provinsi tetap tidak akan jalan karena memang kata kuncinya yang memiliki wilayah adalah di kabupaten dan kota. Nah, sementara kalau saya secara ya itu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Wawan Sobari, dosen ilmu politik FISIP Universitas Brawijaya, dan juga Mbak Neni Nur Hayati, Direktur DIP Indonesia. Dan pemirsa, itulah tadi spesial report dari debat pamungkas Cagup Cawagup Jatim. Semoga debat pamungkas ini dapat menjadi pencerahan bagi masyarakat di Jawa Timur, siapa nanti yang pantas untuk memimpin Jawa Timur dan juga membangun Jawa Timur di kedepannya. Baik pemirsa, demikianlah spesial report debat pamungkas Cagup Cawagup Jawa Timur. Saya Gati Kamka, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.